Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Cuminten, Penguasa Gua Keramat. Cerita ini ditulis oleh Celeng Oleng. Sebelumnya terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan saya untuk menceritakan kembali cerita ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Desa Cigosong 20 tahun silam. Saat itu tengah mendekati pesta pemilihan kepala desa. Seperti pada pemilihan-pemilihan sebelumnya, banyak warga yang merasa dirinya pantas menduduki jabatan itu pun berandai-andai. Seandainya dirinya terpilih nanti menduduki jabatan itu, dirinya akan dihormati oleh semua lapisan masyarakat. Keluarganya pun akan sejahtera karena bisa memiliki ini dan itu. Karena sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, kalau mereka terpilih, maka secara otomatis bisa membuat segalanya dengan mudah, termasuk dengan memperkaya dirinya sendiri. Memang politik itu pada dasarnya cuma berisi orang-orang yang pintar ngomong doang, sesumbar mengobrol janji-janji gombal, merayu sana-sini, merangkul siapapun demi untuk sebuah kekuasaan. Politik hanya jadi sebuah ajang adu argumentasi tanpa perlu bukti. Pak Karto yang saat itu baru berumur 40-an sempat berangan-angan untuk turut ambil bagian dalam pesta demokrasi di kampungnya. Pak Karto memang seorang tokoh yang cukup terkenal di desanya. Dia selalu ada dalam segala kegiatan masyarakat. Dia juga pernah menjabat sebagai ketua RT, namun tidak bertahan lama karena jabatan RT tidak memiliki gaji atau UMR, dan Pak Karto harus menyerahkan jabatannya karena dia harus dipindah tugas kerja keluar kota. Ketika Pak Karto kembali bekerja di kotanya, kebetulan kampung mereka akan menggelar pemilihan calon kepala desa. Pak Karto membayangkan biaya yang harus ia keluarkan. Angka-angka nominal pun melintas pada layar otaknya begitu besar. Dia menggeleng-gelengkan kepala seraya menepak dahinya. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Pikirnya. Namun tekadnya sudah bulat. Demi bayangan dan hayalan yang akan ia dapatkan nanti setelah menjabat sebagai kades, tanah sekian hektar akan jadi miliknya, dan banyak penghasilan lain dari bantuan-bantuan negara yang mungkin saja bisa ia sunat. Dari mana uang itu? Dan pikirannya tertuju pada berangkas kantornya. Dia sempat melihat Sofyan yang bekerja di bagian keuangan. Saat itu Pak Karto tidak sengaja tengah merapikan beberapa data yang harus ia simpan di ruang arsip. Kebetulan ruangan itu bersebelahan dengan ruangan penyimpanan berangkas uang. Pak Karto mengendap-endap mengintai langkah Sofyan yang sudah berdiri di depan berangkas uang. Untuk beberapa saat, Sofyan menengok kanan kiri. Setelah dirasa aman, Sofyan memutar angka-angka pada tombol kunci di berangkas. Pak Karto dengan dada berdegup keras. Dia berusaha menahan nafas dan matanya terus tidak berkedip mengikuti gerakan tangan Sofyan. Memori otaknya cepat bekerja menyimpan angka-angka yang harus ia hafal. Kemudian Sofyan mengeluarkan uang dari dalam kotak kecil yang tadi ia bawa. Sofyan mengeluarkan beberapa tumpuk uang yang kemudian ia satukan ke dalam berangkas.
Mata Pak Karto terbeliak lebar demi melihat tumpukan uang di sana. Dengan langkah perlahan, Pak Karto mengendap dan keluar dari tempat itu. Itulah modalku untuk ikut kompetisi pemilihan kepala desa, serunya dalam hati. Menjelang pendaftaran calon kepala desa tinggal 1 bulan lagi. Sementara Pak Karto belum mempunyai persediaan dana yang tidak sedikit. Pak Karto membuka lembaran buku catatan hariannya. Di sana matanya terpaku. Sebaris angka-angka kunci yang ia simpan mungkin akan berguna. Dia membuka kalender di meja kerjanya dan menghitungnya hari dan tanggal di mana Sofyan akan menaruh uang untuk gaji pegawai yang akan dibayarkannya pada awal bulan. Pak Karto diam-diam telah menyiapkan kunci cadangan pintu kantor bagian belakang. Karena pintu itu jarang menjadi perhatian siapapun, termasuk office boy. Pak Karto juga telah hafal betul waktu yang tepat untuk masuk ke sana, termasuk kapan Kang Jamil, sang penjaga malam, akan pulang dan balik lagi ke kantor untuk piket. Pak Karto sengaja membawa segelas kopi yang telah ia taburi serbuk obat tidur dan sekantung kresek gorengan. Karena memang sudah menjadi kebiasaan ada saja yang memberikan kopi atau cemilan untuk Kang Jamil. Pak Karto mulai aksinya. Tanpa suara layaknya seorang pencuri profesional, ia membuka pintu belakang. Klik. Pintu pun terbuka. Pak Karto masuk kemudian menutupnya dari dalam dan menguncinya. Dengan alasan, apabila Kang Jamil datang dan memeriksa semua terasa aman-aman saja. Sementara Pak Karto dengan modal senter kecil dia mengotak-atik angka-angka pada tombol brankas. Dan hasilnya, klik. Mata Pak Karto terbeliak lebar. Bertumpuk-tumpukan uang kini sudah berada di depan matanya. Namun ada yang ia lupakan. Pak Karto bingung dengan apa dia harus membawa uang sebanyak itu. Karena dia lupa tidak membawa kantung atau wadah untuk uang itu. Daripada pusing nyari sana-sini, Pak Karto mengambil selembar taplak meja. Dengan menggunakan taplak meja, dia segera menguras semua isi berangkar tanpa tersisa selembar pun. Sementara itu di luar kantor, seperti biasa Kang Jamil datang sehabis sholat Isya. Dia langsung sorot sana-sini dengan lampu senternya. Dia juga memeriksa pintu depan, samping, dan belakang. Semuanya aman, bisik hatinya. Kini langkahnya menuju pos jaga, tempat biasa dia mengawasi keadaan sekitar. Kang Jamil memang kebagian tugas malam ini. Wah, kebetulan ada kopi. Dia juga melihat isi dalam kantong kresek. Beberapa potong gorengan seperti tempe, tahu, dan pisang. Cukup untuk menemaninya bergadang malam ini. Mungkin untuk kekurangan nanti, dia akan membelinya dekat warung seberang. Maka dia mulai menyeruput kopi yang memang masih hangat. Dan dia juga menikmati gorengan pisang. Sampai tak berapa lama, mulutnya mulai menguap. Matanya pun terasa sepet. Ngantuknya. Padahal siang tadi sudah tidur cukup. Tapi kenapa sekarang mata ngantuk banget ya? Tanyanya pada diri sendiri. Pak Karto yang melihat dari balik kaca di dalam kantor tersenyum geli saat melihat Kang Jamil mulai mengglosor di lantai. Kang Jamil sudah terlelap dalam tidurnya. Sebelum pergi, Pak Karto sengaja menjatuhkan gelas kopi agar isinya tak tersisa lagi. Kemudian dia dengan tenang keluar dari kantor, lalu memanggil becak. Misi menjalankan pencurian itu pun sukses. Pak Karto tidak memperlihatkan sikap yang berubah pada istrinya. Bahkan ketika istrinya bertanya tentang bungkusan dari taplak meja itu, Pak Karto hanya menjawab singkat saja, punya teman. Dan istrinya pun tak mau protes. Namun pada saat pendaftaran calon kepala desa dibuka, barulah istrinya bertanya,
dari mana suaminya mendapatkan uang untuk mengadu nasib mendaftar sebagai calon kepala desa. Aku terpaksa pinjam dari temanku, karena untuk menjual empang dan sawah membutuhkan waktu yang lama. Tapi ya kalau menang, Bapak mungkin bisa mengembalikan uang itu dengan cepat. Nah kalau sampai Bapak kalah dan tersingkir, dari mana Bapak akan membayar uang teman Bapak yang jumlahnya sudah pasti besar? Sudahlah Bu, sebaiknya Ibu berdoa agar Bapak terpilih, bukan malah sebaliknya pesimis seperti itu. Dan istrinya pun harus bungkam, sebab percuma saja berdebat pun dia tak akan bisa menang. Singkat cerita, menjelang pendaftaran bakal calon kepala desa, Pak Karto sengaja meminta izin dari kantornya. Dia pun mendatangi tempat pendaftaran yang memang sudah banyak yang datang. Dua orang calon yang bakal menjadi saingan Pak Karto adalah Pak Rusli, seorang saudagar empang yang memegang kendali dalam perdagangan perikanan. Sedangkan yang seorang lagi adalah Pak Darius. Beliau seorang pengusaha beras terkenal di kota itu. Mereka berdua memandang Pak Karto dengan pandangan ganjil. Pandangan mereka berdua seakan mengejek Pak Karto. Dari mana dia mendapatkan uang banyak untuk ikut mencalonkan diri? Jangan-jangan dia korupsi, pikir mereka. 3 kandidat calon kades pun sudah ditetapkan. Mereka sudah boleh berkampanye untuk menjaring pendukung dan siap memenangkan mereka. Dan seperti sudah kita ketahui, kalau politik uang pun berjalan, meski sudah dilarang, karena memang pada dasarnya kita sebagai rakyat sudah tahu kalau politik itu cuma permainan belaka. Janji-janji palsu akan bertebaran membius warga hingga terlena agar terbujuk dan memilih mereka. Tidak ada uang, tidak ada kades. Bahkan slogan seperti itu pun sudah banyak yang sengaja dipasang di jalan umum sampai pada mulut gang-gang kecil, sehingga para kandidat harus merogoh kocek lebih dalam untuk memantapkan para pelaku tim sukses agar dapat meyakinkan rakyat mencoblos mereka demi beberapa lembar uang kertas. Rakyat memilih bukan karena dedikasi mereka, bukan titel atau jabatan atau kedudukan apapun dari mereka, karena mereka telah tahu dan maklum kalau seorang yang meminta atau melaksanakan diri mencalonkan demi sebuah kekuasaan, itu sudah dapat dipastikan orang tersebut menyediakan dana yang cukup. Dan jika terpilih nanti, dia harus berpikir dengan cara apa dan bagaimana dia bisa mengambil modal pertama dan mengeruk keuntungan. Dan apabila mereka gagal, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan merasa sakit hati, dendam dan akhirnya dihinggapi rasa frustasi. Mereka merasa malu atas kekalahannya, dan untuk yang modalnya diperoleh dari pinjaman harus berpikir keras dari mana dia bisa mengembalikan uang pinjaman itu. Mereka bangkrut dan terpuruk. Sementara itu di kantor pajak, suasana di dalam kantor nampak sedang kacau. Mereka melihat kalau berangkas tempat penyimpanan uang telah terbuka dan di dalamnya tak selembar uang pun yang tersisa. Tentu saja Pak Jamil yang bertugas sebagai penjaga malam itu menjadi sasaran pertama orang yang dicurigai. Namun Pak Jamil dengan lugu dan polosnya ia menceritakan bahwa malam itu dia tak ingat apa-apa setelah minum kopi. Dan atas keputusan kepala staf kantor, maka mereka melaporkan kejadian pembobolan brankas. Polisi mengambil gelas bekas kopi yang diminum Pak Jamil untuk dibawa ke lab. Sementara pada tempat itu, seperti pintu belakang dan kunci berangkas, polisi segera mengambil bekas sidik jari yang terdapat di sana. Kehebohan terjadi di tempat pendaftaran kades. Ketiga kandidat saling mengejek dan mencemooh.
Dan tentu saja Pak Karto yang paling banyak mendapatkan cemoohan dan ejekan dari kedua calon lain. Mereka mengatakan kalau Pak Karto bisa dipastikan melakukan korupsi, walaupun Pak Karto beralibi kalau dia mempunyai dukungan kuat dari banyak pejabat yang sudah mengenalnya cukup baik. Padahal jauh dalam hatinya, dia mengakui kalau uang itu bukan hasil korupsi, melainkan ia curi dari brankas kantornya, uang gaji karyawan untuk bulan ini. Dari mana uang itu saya dapat? Itu tidak penting. Yang harus kalian tahu, kalau rakyat atau warga sekitar desa lebih mengenal saya dibanding dengan kalian berdua. Karena kalau saya menang, rakyat desa ini saya bebaskan dari pajak dalam bentuk apapun. Dan saya janjikan termasuk untuk urusan rumah. Jika saya menang, saya akan memberikan pembangunan gratis dari mulai pondasi sampai siap huni. Dan masih banyak yang akan saya tawarkan kepada warga nanti. Maka dukung dan pilih saya. Saya jamin segala urusan kalian semua jadi mudah. Bukan main janji muluk-muluk yang diucapkan Bapak Karto ini. Apa dia nggak mikir ya, uangnya dapat dari mana? Wah, bukan main janji Pak Karto ini. Segalanya serba gratis. Saya nggak habis pikir ya. Lah kalau benar dia bilang begitu, lah uangnya dari mana? Kata Pak Rusli menyindir. Gampang kan? Tinggal jual saja desa ini kepada pihak asing. Nah uangnya bisa dibagi-bagi ke rakyat. Setelah itu rumah mereka tinggal gusur secara paksa. Kan beres. Balas Pak Darius, mengundang gelak tawa hadirin yang ada di sana. Oh, ya nggak gitu juga dong. Saya sudah punya konsep Formula Z yang nanti saya paparkan satu demi satu. Apa saja Formula Z itu? Dan seefisien apa untuk kemakmuran warga desa kita tercinta ini? Ini juga sudah mencakup dalam segala aspek sendi kehidupan. Dari ketahanan pangan, yaitu lumbung desa, ketahanan keamanan, infrastruktur jalan dan bangunan yang layak, yang saya kira akan cepat mempengaruhi roda pertumbuhan ekonomi desa kita tercinta ini. Banyak di antara hadirin yang memberikan sambutan dengan bertepuk tangan. Program serba gratis memang cukup mampu diterima masyarakat, apalagi mereka yang tergolong ekonomi rendah. Mereka antusias menyambut program yang bikin warga semakin malas. Lah iya kan, kalau semua gratis kan enak toh. Namun tidak begitu halnya dengan Ibu Cumiyah dan Safitri anaknya. Mereka tidak merasa bangga kalau suaminya tercatat sebagai calon kades. Malah sebaliknya, mereka membayangkan sesuatu yang akan terjadi yang akan menimpa mereka. Tidak seperti kebanyakan keluarga calon kades lainnya. Mereka bangga bila ada yang menyapa dengan sambutan Ibu Kades. Malah hampir setiap saat rumah mereka dipenuhi orang yang mendukung suaminya, yang berarti mereka harus menyediakan konsumsi yang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pak Karto mendapat nomor urut 2 dengan lambang padi dan cangkul yang bermakna ketahanan pangan yang diutamakan. Dan dalam pidatonya, Pak Karto memaparkan segala kebijakan yang akan ia ambil jika ia terpilih nanti. Kalimat-kalimat gratis selalu ia kumandangkan dan ia tekankan dengan segala keyakinan bahwa itu akan ia realisasikan sehari setelah pelantikan nanti. Pagi tadi, sebelum acara pidato, ia sudah menyebar tim suksesnya ke semua lapisan masyarakat dengan membagi-bagikan amplop yang berisi uang. Mungkin juga uang dalam amplop itu lebih besar dari pemberian kedua kandidat lainnya. Nama Pak Karto dapat mengungguli mereka dengan selisih tipis. Pak Karto
berhasil keluar sebagai pemenang kontes. Warga yang mendukungnya pun langsung menyalami dengan penuh harap-harap cemas. Malam harinya, di rumah Pak Karto mengadakan syukuran dengan mengundang semua elemen masyarakat. Acara makan-makan tentulah acara yang paling ditunggu, karena di dalam kotak nasi itu sudah tersedia sebuah amplop berisikan uang. Tentu saja kemenangan itu membuat Pak Karto sampai lupa diri. Dia sudah tidak lagi memikirkan uang dan besarnya biaya yang telah ia keluarkan. Pak Karto sudah membayangkan tanah seluas sekian hektar yang bisa ia gunakan untuk apa saja. Belum lagi segala urusan yang menyangkut masalah uang. Tentu sudah ada gambaran di kepala Pak Karto. Namun tidak demikian dengan istri dan anaknya. Mereka malah lebih banyak merenung meskipun berada di sebuah acara syukuran dan dihadiri oleh segenap masyarakat dan tim pemenangan Kades. Ibu Jumiah, istrinya malah uring-uringan. Karena dia terus-menerus memikirkan uang yang suaminya bilang boleh pinjam itu. Menjadi sebuah teka-teki bagi dirinya. Benarkah ada seorang temannya yang rela meminjamkan uang dalam jumlah sebegitu besar? Dan Safitri, sang anak yang saat itu masih gadis belia, juga tidak berbangga hati melihat kemenangan sang ayah menjadi pejabat desa. Walaupun ada beberapa teman sekolahnya mengatakan kalau sekarang Safitri anak seorang kepala desa. Sementara itu, di sebuah kantor pajak, kepolisian sudah mengambil semua sampel sidik jari yang terdapat di sekitar tempat kejadian. Di pintu belakang yang jarang dibuka itu, di dekat pintu masuk ruang penyimpanan berangkas uang, dan yang cukup jelas pada berangkas dan pada kunci berangkas itu sendiri. Begitu juga dengan jejak alas kaki yang terdapat sekitaran ruangan, sampai pintu kaca bagian depan. Semua sudah merujuk pada satu nama, yaitu Pak Karto. Sofyan, sebagai orang yang bertanggung jawab atas hilangnya uang dalam berangkas tersebut, tentu saja mendapat tekanan berat. Polisi berkali-kali menanyakan keterlibatan pemuda itu, karena hanya dia yang percaya memegang kode-kode berangkas tersebut. Namun dengan sumpah atas nama Allah, Sofyan menyangkal semua tuduhan aparat kepolisian. Setelah mendapatkan hasil penyelidikan yang konkret, barulah pihak kepolisian bergerak untuk mengundang Pak Kades yang baru saja dilantik. Pak Karto yang sudah beberapa hari ini tidak masuk kerja dengan alasan sakit, terkejut melihat kedatangan dua anggota kepolisian. Warga yang melihat itu mengira kalau bapak-bapak polisi itu adalah tamu undangan kehormatan yang sengaja diundang oleh Pak Karto. Namun tidak demikian dengan Ibu Jumiah. Naluri sebagai seorang wanita dan sebagai seorang istri, dia sudah dapat menerka maksud kedatangan kedua orang polisi tersebut. Selamat siang. Maaf kalau kedatangan kami mengganggu. Kami membawa surat perintah untuk membawa Bapak ke kantor. Salah seorang polisi sambil memberikan selembar surat. Pak Karto harusnya sudah tahu isi dari surat itu, namun dia tetap membacanya dengan harapan surat itu berisi dukungan kepolisian akan pengangkatan jabatan yang kini berada di pundaknya. Pak Kades yang baru saja menjabat 1 hari itu pun hanya menundukkan wajahnya, lemah sekujur tubuhnya, dan Pak Karto tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Ibu Jumiah segera menghampiri sang suami yang pingsan dalam tempat duduknya. Tidak apa-apa, Bu. Dia hanya kaget saja. Sebentar juga akan sadar kembali, kata polisi itu dan meminta agar istri Pak Karto mengambil minyak angin untuk dioleskan pada hidung dan pelipis suaminya. Benar apa yang dikatakan polisi tadi. Setelah Ibu Jumiah mengoles minyak angin, Pak Karto pun kembali sadar. Semula Pak Karto menolak. Dia tak mau dibawa ke kantor polisi. Kami hargai Bapak sebagai Kades.
Untuk itu kami minta agar Anda kooperatif dengan kami. Bekerja sama agar semua berjalan mudah. Kami minta dengan hormat agar saudara berjalan sendiri tanpa kami borgol. Ini kami lakukan demi privasi saudara sebagai kepala desa. Silakan Pak. Polisi itu tampak humanis. Dia memperlakukan Pak Karto seperti memperlakukan kepada seorang pejabat penting. Pak Karto mengangguk. Dia berjalan perlahan bahkan terkesan limbung. Namun siapa sangka kalau dia telah memutar otaknya. Kedua orang polisi itu percaya kepada sikap Pak Karto yang kooperatif. Namun siapa sangka tepat di depan pintu Pak Karto membalikkan badan. Maaf, bapak-bapak. Saya ingin buang air kecil dulu. Sebentar saja. Boleh kan Pak? Kata Pak Karto beralasan. Untuk sejenak kedua polisi itu saling pandang. Mungkin karena melihat sikap Pak Karto yang baik dan taat, mereka akhirnya mengizinkannya. Dalam hati Pak Karto melonjak kegirangan. Dia tak mau masuk penjara dan lebih baik untuk melarikan diri. Kedua polisi tadi tidak memperhatikan gerakan tangan Pak Karto yang menyambar sebuah kursi plastik yang biasa ia gunakan untuk naik. Pak Karto mengunci pintu toilet, kemudian menaruh kursi plastik di bawah jendela kursi yang agak tinggi di toilet itu dan mengarah ke samping pekarangan. Pak Karto dengan susah payah masuk melewati jendela yang agak sempit untuk ukuran tubuhnya. Namun dia terus berusaha hingga berhasil menjatuhkan dirinya di luar halaman. Otaknya memang cukup encer juga. Sebelum naik ke jendela, dia mengikat kursi plastik tadi dengan sebuah selang yang biasa digunakan untuk menyirami toilet. Kursi itu ia tarik keluar dan membuangnya ke kebun belakang rumah. Dengan perlahan dia meninggalkan rumahnya. Kedua polisi tadi kembali saling pandang. Rasanya sudah cukup lama Pak Karto berada di toilet. Maka salah seorang dari mereka mengetuk pintu. Apakah Bapak sudah selesai? Cepat keluar, jangan sampai kami mendobrak pintu ini. Kata polisi memberikan peringatan. Namun tak ada jawaban dari dalam toilet. Sekali lagi polisi itu mengetuk pintu. Namun hasilnya tetap sama. Tak ada suara jawaban dari dalam. Yang ada hanya suara air yang gemercik dari kran. Polisi tadi segera menemui rekannya. Mereka memutuskan untuk mendobrak pintu toilet. Dan Ibu Cumiah hanya pasrah melihat kedua polisi tadi menendang pintu toilet hingga terbuka. Mereka dibuat melongo, sebab di dalam toilet itu tak ada siapa-siapa. Mereka telah tertipu dengan suara gemericik air yang memang sengaja dibuka oleh Pak Karto. Polisi hanya melihat satu kemungkinan, yaitu jendela kecil yang berada agak tinggi di toilet tersebut. Dan tanpa membuang waktu, mereka cepat melakukan pengejaran. Pak Karto sadar kalau dia tak membawa uang sepeser pun untuk ongkos dalam pelarian. Dia segera masuk minimarket, bukan untuk belanja, tapi untuk menggesek kartu ATM-nya. Pak Karto terpana melihat deretan huruf yang mengatakan kalau nomor rekening atas namanya telah diblokir. Pak Karto keluar dari minimarket dengan kepala berdenyut. Dia berpikir bagaimana caranya untuk kabur tanpa memiliki uang. Pak Karto menyeberangi jalan. Matanya tetap celalatan memperhatikan kalau polisi tadi mengikutinya. Kemudian dia menghentikan sebuah truk yang melintas di hadapannya. Sopir truk menghentikan laju mobilnya. Dia mengira kalau Pak Karto salah seorang petugas dari perusahaannya. Tanpa basa-basi lagi, Pak Karto cepat naik dan duduk di sebelah sopir yang kelihatan keheranan melihat tingkah Pak Karto. Singkat cerita, beberapa hari Ibu Cumiah menanti kabar tentang suaminya. Apapun itu, dia sudah pasrah. Karena sebelumnya dia sudah mempunyai firasat yang kurang baik tentang suaminya yang katanya meminjam uang dari temannya. Namun, penantian Ibu Cumiah hanya penantian yang sia-sia. Tak ada kabar mengenai keberadaannya.
Polisi masih terus melakukan pengejaran, namun Pak Karto lenyap begitu saja bagai ditelan bumi. Ibu Jumiah beserta anak perempuannya Safitri harus menyingkir keluar dari rumah mereka, sebab rumah itu telah disita oleh pihak kantor tempat Pak Karto bekerja. Akhirnya, Ibu Jumiah memutuskan untuk tinggal di kampung untuk sementara sampai menunggu situasi mereda. Rencananya dia akan menjual sebagian lahan pertanian di kampungnya untuk kemudian membeli rumah di tempat yang lama. Walau sebuah rumah yang kecil, Safitri yang saat itu masih duduk di bangku sekolah menengah pertama harus drop out dari sekolahnya. Dia menyibukkan diri dengan membantu ibunya di ladang untuk sekedar memenuhi kebutuhan makan. Aku tidak boleh berdiam diri di sini. Aku ingin kembali ke tempat tinggalku. Di sana anakku bisa kembali ke sekolah dan bisa bermain bersama teman-temannya. Suara hati Ibu Jumiah terus menggema di ruang hatinya. Namun apa daya, menjual tanah tak semudah menjual kerupuk. Butuh waktu yang lama dan proses yang panjang. Fitri, Ibu mau bicara sama kamu, kata Ibu Jumiah pada suatu pagi di ladang miliknya. Iya Bu, aku mendengarkan. Apa yang ingin Ibu bicarakan? Tentang ayah. Sudahlah Bu, anggap saja ayah telah mati karena perbuatannya sendiri, balas Safitri sinis. Kamu jangan berkata seperti itu nak. Biar bagaimanapun dia adalah ayah kamu. Sebaiknya kita berdoa agar ayah selamat dan bisa kembali bersama kita, balas ibunya. Tapi Bu, karena ayah kita jadi begini. Semua orang, semua tetangga menghina dan mengejek aku sebagai anak koruptor, anak maling. Iya, Ibu mengerti. Bahkan kamu juga sampai tidak dapat melanjutkan sekolah karena rumah kita terpaksa disita untuk mengembalikan uang kantor itu. Maka dari itu, Ibu akan pergi untuk mencari pekerjaan. Kita tidak mungkin hanya mengandalkan ladang saja, yang hasilnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tapi kita juga butuh yang lain. Ucapan ibu membuat Safitri menatap perempuan yang mulai nampak tua karena keadaan, padahal usianya baru menginjak 30 tahun. Kalau ibu pergi, aku ikut. Aku juga bisa membantu ibu untuk bekerja. Lagi pula, aku di sini tinggal sama siapa? Safitri merengek. Ibu akan menitipkan kamu pada Bibi dan Simbo. Ibu masih mempunyai simpanan yang tidak sempat diambil oleh petugas yang menyita seluruh aset kita. Nah, itu bisa kamu jual jika kamu memang dalam keadaan terpaksa. Tapi Bu, Ibu mau pergi kemana? Terus kapan pulang? Sampai Ibu mendapat pekerjaan dan bawa uang untuk kamu. Ibu. Safitri memeluk dan menciumi ibunya. Dia tak kuasa membendung air matanya. Tak sanggup membayangkan ibu yang disayanginya terlunta-lunta. Safitri pun menangis dalam belayan kasih seorang ibu. Keesokan harinya, setelah menitipkan Safitri kepada Simbo dan adiknya, Ibu Jumiah pun pamit untuk pergi mencari pekerjaan. Singkat cerita, entah sudah berapa jauh Ibu Jumiah berjalan hingga kakinya terasa pegal-pegal. Hampir setiap warung dan rumah ia datangi, menanyakan kalau mereka butuh tenaga pembantu. Namun, mereka hanya menggeleng dan berkata, "Maaf, mungkin lain kali."
Ibu Jumiah mempunyai tekad yang bulat. Dia tidak akan pulang ke rumah sebelum mendapat pekerjaan dan membawa uang. Persediaan bekal yang ia bawa sudah hampir habis. Ibu Jumiah terus melangkahkan kakinya, menembus teriknya matahari. Dan jika malam telah tiba, dia mencari tempat untuk bernaung, menunggu pagi kembali. Hampir 1 minggu, Ibu Jumiah menyusuri warung demi warung, rumah demi rumah, namun semua nihil, dan dia mulai putus asa. Tapi untuk kembali pulang itu tidak mungkin. Malam itu, langkah Ibu Jumiah sudah sampai di sebuah jalan yang sepi. Dia tak tahu lagi harus pergi kemana. Rasa lapar dan kantuk mulai menyerangnya dengan berat. Maka dia memutuskan untuk beristirahat sambil mencari-cari tempat yang dapat ia gunakan untuk tidur. Tak jauh dari tempatnya duduk, Ibu Jumiah melihat sebuah gubuk kecil mirip pos ronda. Maka ia pun menuju ke sana. Gubuk itu lumayan nyaman, terbuat dari bambu, dengan balai-balai agak lebar bisa untuk melepaskan penat. Bisa untuknya melepas penat. Ibu Jumiah tak lagi sempat berpikir tentang apapun. Bahkan saat bayangan Safitri melintas pun, ia tak mampu lagi menahan kantuknya. Ibu Jumiah terlelap tanpa rasa takut akan apapun yang akan menimpanya. Hampir 1 jam lamanya Ibu Jumiah tertidur. Tiba-tiba ada 2 pasang mata yang memperhatikannya dari balik sebuah pohon besar. 2 pasang mata itu memiliki 2 orang pemuda yang entah sedang apa mereka di sana. Kedua pemuda tadi segera mendekati Ibu Jumiah yang telah terlelap begitu dalam, sehingga dia tidak menyadari bahaya yang mengancam keselamatan dirinya. Kedua pemuda itu memandangi wajah perempuan yang tengah tertidur pulas, cantik dan sangat menggiurkan. "Siapa kau, hai orang tua? Berani benar mengganggu kesenangan orang. Mau cari mati kau, hah?" Seorang pemuda tadi menggertak sambil bertolak pinggang. "Siapa saya? Itu tidak penting. Yang jelas saya orang baik yang tak suka melihat tindakan kalian. Kalian tidak punya rasa kasihan sedikit pun kepada wanita itu yang tengah menghadapi kesusahan. Malah kalian manfaatkannya untuk kepuasan budak nafsu kalian. Pak tua sombong, sok suci, kau harus menerima akibat dari perbuatanmu yang sok ikut campur urusan kami." Kedua pemuda itu seperti dikomando. Begitu kompak langsung menyerang orang tua tersebut yang hanya berdiri tenang tak bergeming. Namun sejengkal pukulan kedua pemuda tadi akan mendarat ke wajah orang tua itu. Seketika itu juga mulut orang tua tadi meniupkan angin kencang, membuat kedua pemuda tadi terhempas hingga puluhan meter. Ibu Jumiah yang melihat kejadian tadi menjadi takjub. Bagaimana mungkin lelaki seusia bapak itu mampu menaklukkan kedua pemuda yang hampir menodainya hanya dengan sebuah tiupan mulut dan tanpa menyentuh. Payudara yang naik turun mengikuti alunan nafas, membuat kedua pemuda tadi tak mampu menahan birahinya. Dan semakin ke bawah, mata mereka semakin terbelalak lebar demi melihat pangkal paha mulus yang sebagian roknya tersingkap. Satu dari pemuda itu segera bertindak dengan menyekap mulut perempuan malang itu. Ibu Jumiah terkejut bukan kepalang melihat kedua pria yang sudah siap menggagahinya. Dia ingin berteriak namun suaranya tak dapat keluar karena bekapan tangan pria tadi mulutnya begitu erat. Bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan tentunya Mang Sukir minta dukungannya dengan cara subscribe. Bagi yang belum subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.